Krishna membawa Radha ke langit. Radha bertanya kepada Krishna apakah yang dia lihat itu benar. Krishna bertanya apakah dia menyukainya. Radha mengatakan sangat menyukainya dan bertanya apakah seluruh alam semesta sangat ingin melihat pernikahan mereka. Lalu di mana para dewa? Lalu Krishna memanggil setiap dewa dan muncul satu persatu. Radha bertanya bagaimana dewa muncul untuk pernikahan manusia biasa. Krishna mengatakan ini bukan pernikahan biasa. Ini adalah pernikahan dua orang yang menunjukkan cinta sejati kepada dunia. Gauri berkata bahwa seluruh kekuatan alam semesta sangat ingin melakukan pernikahan Radha dan Krishna. Dia berjalan ke Radha dan mengatakan dia dari sisi pengantin wanita dan akan menyiapkan Radha. Mahadewa mengatakan dia akan menyiapkan Krishna. Ganesha mengatakan ayah akan meletakkan ular di leher paman Krishna. Mahadewa pun menjawab, mengapa dia melakukan itu? Wismakarma mengatakan dia akan membuat mandap. Dewa Brahma mengatakan bahwa dia akan mengucapkan mantra Weda. Krishna meminta mereka berdua untuk mengucapkan mantranya. Mahadewa menyiapkan Krishna sementara Gauri membawa Radha dengan gaun yang indah. Wismakarma menciptakan mandap. Mahadewa membawa Krishna ke mandap sementara Gauri membawa Radha. Mereka berdua saling memuji. Krishna memberikan beberapa wejangan. Dewa Brahma mulai melantunkan mantra Weda. Krishna dan Radha bertukar karangan bunga. Gauri melakukan Gadbandan mereka. Mereka berdua mengambil peras dan semua dewa mendoakan mereka. Mahadewa, Gauri, Dewa Brahma, dan dewa yang lainnya berterima kasih kepada Krishna karena mengizinkan mereka menonton pernikahannya dan Radha. Krishna mengatakan ini adalah momen yang mereka impikan untuk dilihat. Semua dewa menghilang. Radha berterima kasih kepada Krishna karena memberikan para dewa tampil dan menonton pernikahan mereka. Krishna bertanya, apakah yang dia pelajari dari ini? Radha pun berkata, untuk kekasih ilahi, pernikahan tidak masalah dan itu hanya ritual. Dan menanyakan apakah dia akan mengingat acara ini atau apakah itu hanya mimpi. Krishna pun bertanya kembali, apa yang dia pikirkan? Radha menjawab, ia melihat dirinya tidur di bahu Krishna di tepi sungai Gangga dan bertanya kembali apakah itu hanya mimpi atau kenyataan. Krishna berkata bahwa istrinya akan datang dan pergi saat dia tidur. Radha pun mengatakan lagi bahwa kekasih sejati tidak menganggap bahwa dia mengambil keputusan yang benar dan meminta Rukmini untuk menyiapkan pasukan untuk bertarung dengan Krishna. Raja berjalan ke Rukmini dan dia malu atas tindakannya. Rukmini mengatakan Rukmini dan Jarasandha salah dan dia tidak akan mendukung mereka, dan bersikeras bahwa dia seharusnya tidak mendukung Jarasandha. Raja berkata dia berada di bawah pemerintahan Jarasandha, dan jika dia tidak mendukung, maka Jarasandha akan membunuhnya. Krishna membuat Radha untuk bersiap dalam acara Sabha. Radha berterima kasih kepada Krishna karena telah menghiasi rambutnya dan membuatnya terlihat seperti ratu sejati. Krishna mengatakan seseorang yang menjadi kepala desa atau raja bukan dengan riasan, tapi dengan perbuatan. Dia melakukan perbuatan baik dan membuatnya bangga. Radha pun mengangguk dan ia pergi. Krishna berpikir dia harus mengambil keputusan yang sulit dan mungkin harus membayar mahal untuk itu. Ugrapet memanggil Radha dan berkata, mari kita pergi ke Sabha. Ayan memberitahu Ugrapet bahwa Raja Magadha Jarasandha sedang menuju ke Barsana dan sekarang Radha harus mengambil keputusan yang tepat. Radha mengatakan dia sudah mengambil keputusan.
Ayan dengan marah berjalan keluar sambil berteriak bahwa dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa semua warga Barsana. Kutila berpikir kakaknya selalu marah dan tidak bisa berpikir bijak. Dia tahu harus berbuat apa sekarang. Radha memulai sabar dan menginformasikan bahwa ketika pejuang yang kuat seperti Krishna dan Balarama yang membunuh Kansa dan 8 saudara iblisnya, mereka tidak perlu khawatir. Kutila mengatakan bahwa masalahnya adalah Krishna saat dia membunuh Kansa dan menjadikan 2 putri Jarasandha sebagai janda. Jadi Jarasandha datang ke Barsana untuk membunuh musuh terbesarnya. Dan jika mereka mengirim Krishna menjauh dari desa Barsana untuk keselamatan warganya, semua warga menyebut bahwa Krishna harus pergi. Radha meminta mereka untuk tenang karena dia akan mengambil keputusan yang menguntungkan Barsana. Akhirnya, Radha pun meminta Krishna dan Balarama untuk meninggalkan desa Barsana. Jarasandha bersiap untuk berperang dan memerintahkan senapati atau panglima prajurit untuk menuju desa Barsana dan membunuh musuh terbesarnya, Krishna.